hari ini saya Citra Agnesia dapat menemani Sobat Gardens, tentunya dalam rangkaian acara spesial persembahan dari Gardens at Candi Sawangan. Boleh semuanya kita berikan virtual applause-nya untuk rangkaian acara kita sore hari ini, yaitu webinar Live Gardens at Candi Sawangan. Baik, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh Sobat Gardens yang sudah bergabung bersama kami tentunya di live webinar kami sore hari ini. Dan tema kami sore hari ini sangat menarik sekali, yaitu sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema hunian impian budget milenial. Nanti kita akan mencari tahu tentunya berbagai macam informasi terkait dengan tema kita sore hari ini. Tentunya bersama dua narasumber kami yang luar biasa, yang sore hari ini juga sudah bergabung bersama Citra. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu dan juga selamat bergabung untuk para narasumber kami. Di antaranya yang pertama selamat bergabung untuk Bapak Yanwar Pratama Firdaus yang merupakan founder dari Accent Responsible Architecture. Selamat bergabung Pak Yanwar. Halo Mbak Citra. Halo, selamat bergabung. Selamat sore. Dan juga kami juga sudah kehadiran narasumber kami yang kedua, yaitu Mas Yaser Nail Habib yang merupakan marketing communication dari Gardens at Candi Sawangan. Selamat sore, Mas Yaser. Halo, selamat sore Mbak Citra dan teman-teman semua, Sobat Gardens. Baik, terima kasih luar biasa sekali dan terima kasih sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan juga tentunya untuk seluruh Sobat Gardens yang memang sore hari ini sudah bergabung bersama kami. Dan untuk Sobat Gardens ini spesial sekali. Selain akan dapetin banyak informasi nantinya dari para narasumber kita, sore hari ini kita juga akan bagi-bagi hadiah, di mana untuk Sobat Gardens kami sudah menyiapkan hadiah, yaitu voucher OVO senilai Rp500.000 masing-masing untuk 5 orang pemenang. Nanti masing-masing akan dapetin voucher OVO senilai Rp100.000. Caranya gimana? Ini gampang banget. Jadi nanti Sobat Garden hanya perlu menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat box yang sudah kami hadirkan. Nanti ya di saat sesi Q&A untuk 5 penanya terbaik, nantinya akan dapetin hadiah persembahan dari Gardens at Candi Sawangan, yaitu voucher OVO senilai Rp100.000 untuk 5 orang pemenang. Wow, luar biasa sekali. Baiklah, kalau gitu sepertinya saya sudah melihat ya ini wajah-wajah semangat dari Sobat Garden semuanya yang sudah bergabung sore hari ini untuk bisa mendapatkan banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan langsung saja Sobat Garden, kita akan langsung masuk ke sesi materi kita yang pertama dan kita akan berkenalan terlebih dahulu nih dengan kehadiran dari Gardens at Candi Sawangan. Untuk itu kami mengundang di sesi yang pertama bersama Mas Yaser Nail Habib selaku Marketing Communication dari Gardens at Candi Sawangan. Kami persilakan Mas Yaser. Oke, siap. Terima kasih pertama untuk Mbak Citra. Lalu selamat sore Sobat Garden semua. Semoga Sobat Garden dalam keadaan sehat. Selamat sore juga untuk Mas Yanwar hari ini menjadi pembicara untuk sesi pertama dari webinar di Gardens at Candi Sawangan ini. Nanti bakal banyak sekali informasi yang akan diliput di hari ini gitu ya, akan diinput. Jadi teman-teman semua, saya harapkan teman-teman bisa ikutkan acara ini sampai selesai. Nah, untuk itu saya berharap hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat. Ya, ingat selalu dalam kondisi seperti saat ini mungkin teman-teman harus selalu ikut protokol kesehatan, jangan kendor, semuanya harus tetap sehat walaupun beberapa hari ini kita rasa hujan terus mengguyur daerah Jabodetabek khususnya gitu ya. Nah, jadi saya hari ini diberi kesempatan untuk memperkenalkan apa itu Gardens at Candi Sawangan nih. Nah, sebelum saya mulai untuk memperkenalkannya, saya izin untuk share foto dulu sebentar ya, teman-teman sekalian. Sebentar. Ganti namanya gimana ya, Ay? Ay, kamu tahu nggak? Ya, ini namanya siapa? Sudah terlihat belum ya?
Belum, Saya Mas. share. Oh, belum ya? Sebentar, sebentar. Sorry, sorry. Kayaknya ada kesalahan teknis nih. Oke, apa sudah terlihat foto di layar? Oke, aman. Oke, aman ya. Sip. Jadi saat ini Gardens ada saya perkenalkan dulu, inilah Gardens at Candi Sawangan. Jadi Gardens at Candi Sawangan ini adalah sebuah perumahan di bilangan Depok, tepatnya di Sawangan, Jawa Barat. Dan Gardens ini adalah sebuah Gardens ini sudah memiliki banyak sekali hunian yang telah dibangun gitu ya, banyak sekali perumahan-perumahan yang sudah dibangun di Gardens at Candi Sawangan. Nah, dengan fasilitas-fasilitas yang juga sangat mumpuni buat teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ini kaum muda atau kaum milenial yang sedang mencari rumah yang strategis sekali, tentu Gardens at Candi Sawangan ini menawarkan buat teman-teman ini lokasi yang sangat baik sekali gitu ya. Nah, kita ngomongin soal lokasi ini, Gardens at Candi Sawangan ini memiliki lokasi yang sangat strategis. Yang pertama itu kita sangat dekat sekali dengan pusat perbelanjaan modern, gitu ya, pusat perbelanjaan modern. Jadi sebelah kita pas itu adalah The Park Mall Sawangan, gitu ya. Dan teman-teman itu kalau misalnya orang Sawangan tuh bilangnya itu Plaza, gitu ya. Jadi saking dekatnya Gardens at Candi Sawangan dengan Gardens at Candi Sawangan dengan sebuah mall gitu ya. Lalu selain itu untuk buat teman-teman yang mungkin saat ini tinggal di Jabodetabek gitu atau punya aktivitas di Jabodetabek pengen sekali misalkan bekerja atau memang banyak di Jakarta. Nah, Gardens at Candi Sawangan ini memiliki akses ke tol yang sangat cepat sekali, kurang lebih hanya 10 menit aja. Jadi teman-teman yang mau tinggal di Gardens at Candi Sawangan itu sangat baik sekali gitu ya, karena jalur ke Gardens at Candi Sawangan itu sangat cepat sekali. Oke, selanjutnya di Gardens at Candi Sawangan juga nantinya akan dibangun banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah terbangun fasilitas-fasilitas yang sangat mumpuni. Salah satunya adalah kita punya clubhouse yang nantinya di dalamnya akan banyak fasilitas untuk teman-teman warga dari Gardens at Candi Sawangan. Jadi buat teman-teman milenial yang mungkin atau keluarga muda yang pengen sekali nggak jauh-jauh nih ngantornya gitu ya, atau nggak pengen jauh-jauh dari rumah, bisa tuh nanti bekerja dari clubhouse, atau nih teman-teman punya bisa memiliki ruang untuk komersial areanya gitu ya. Jadi Gardens at Candi Sawangan juga sedang mempersiapkan komersial area di daerah Sawangan. Oke, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya kenalkan ke teman-teman. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa datang ke open house kita yang akan diselenggarakan di minggu depan, tepatnya hari Sabtu dan Minggu, tanggal 27 dan 28, Sabtu dan Minggu, teman-teman bisa datang ke Gardens at Candi Sawangan. Nah, untuk alamat dan segala macam, teman-teman bisa untuk alamat dan informasi lebih lanjut mengenai ini, teman-teman bisa datang ke www.gardens.id atau ke Instagram kita di @gardens.id. Mungkin Mbak Citra, itu perkenalan dari saya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan sekali. Nanti di sesi tanya jawab silakan bertanya apapun mengenai Gardens at Candi Sawangan. Terima kasih Mbak Citra. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan virtual applause-nya untuk Mas Yasser Nail Habib yang merupakan marketing communication dari Gardens at Candi Sawangan. Tentunya yang sudah menceritakan banyak sekali keunggulan yang dimiliki oleh Gardens at Candi Sawangan. Dan untuk selanjutnya, Sobat Gardens, ya ini juga sesi yang kita nantikan bersama, di mana di sesi kali ini kita akan mengenal lagi lebih dekat lagi kira-kira seperti apa sih hunian yang paling banyak menjadi impian tentunya masyarakat saat ini, khususnya kaum milenial. Dan di sesi kali ini saya akan langsung mengundang kehadiran dari Bapak Yanwar Pratama Firdaus, selaku founder dari Aksen Responsible Arsitektur. Untuk itu kami persilakan Pak Yanwar. Halo Mbak Citra, selamat sore. Selamat sore teman-teman dari Gardens, teman-teman yang sudah join juga. Salam, saya dari Aksen Responsible Arsitektur. Kali ini saya ingin mempresentasikan apa yang sudah kita desain, dan mohon izin share screen ya Mbak ya.
Iya, ini mantau ini doang. Cek apa sudah kelihatan? Baik, sudah Oke. masuk Pak Yanwar. Kita mulai ya. Saya berdasar dari satu studio biro arsitek yang berasal dari Bandung, namanya Accent Responsible Architecture. Di sini kita penekanan dalam desain ada 3 poin, yaitu higher consciousness, higher efficiency, dan higher meaning. Artinya bahwa sebenarnya kita juga sadar bahwa sekarang zaman sudah makin berubah, dan sekarang kita butuh kesadaran dari diri sendiri bagaimana caranya supaya memperbaiki, supaya bumi tidak selalu kita eksploitasi. Adapun desain-desain yang sudah kita buat itu sebenarnya ada beberapa output ya. Kita juga tidak bilang bahwa desain kita selalu sama, enggak, tapi ada beberapa poin yang menjadi poin penting dari desain kita. Yang satu adalah intervensi yang minimal, terus yang kedua adalah impact yang maksimal, sama yang ketiga adalah story atau apa ya, experience yang kita berikan. Jadi benefitnya dari desain yang sudah kita hasilkan adalah pasti desainnya nyaman dan sehat, terus punya arti, meaningful, terus life cycle-nya juga cenderung rendah, dan yang sebenarnya yang paling penting adalah environmental friendly. Nah, biro kita bernama Accent Responsible Architecture, ini lokasinya di Bandung. Kita bukan hanya mengerjakan satu bisnis, tapi juga kita punya research, dan kita punya satu podcast untuk mengedukasi teman-teman soal arsitektur dan gaya hidup. Adapun karya-karya yang sudah kita hasilkan ada beberapa. Ini mungkin ada di beberapa kota di Indonesia, namanya Hotel Mikro, Bobo Box, ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Jogja, Solo, Medan, dan ada beberapa tempat lain. Yang kita pikirkan di sini adalah bagaimana caranya kita menginovasikan hospitality yang ada di Indonesia, di mana kadang-kadang kita berpikir bahwa investasi di bagian hotel itu sangat tinggi, sehingga kita memberikan satu solusi bagaimana kalau misalnya hotel ini konsepnya prefabrikasi, sehingga ruangan-ruangan yang kita buat itu diproduksi dulu di pabrik, lalu dikirimkan ke tempat sehingga sudah jadi, sehingga kita bisa banyak meng-save cost dan waktu. Kita juga punya education channel namanya Accent Talks, ini dari Spotify dan YouTube. Terus ini kantor kita, kita banyak riset di kantor kita mengenai modularity, residensial yang nyaman, bagaimana hunian milenial yang di masa depan mendatang. Jadi memang kita tiap hari banyak berpikir dan memikirkan segala sesuatunya. Ada beberapa karya residensial kita juga yang dapat award. Mohon maaf, ini ada azan, lumayan ini nggak keras nggak ya? Halo, ini azannya lumayan keras nggak Pak ya? Lumayan kedengeran, Mas Yanwar? Masih aman ya? Kalau misalnya saya presentasi nggak apa-apa? Oke ya. Silakan. Mohon maaf, ini kebetulan rumah saya samping masjid. Cuma yang saya mau jelaskan ini di sini adalah bagaimana hunian ini punya satu solusi bagi perumahan yang lumayan padat. Jadi dari desain ini kita mendapatkan satu award namanya Good Design Award di Jepang. Tugasnya adalah menjawab bagaimana hunian yang sangat padat di dalam gang gitu, sehingga kita bisa menciptakan hunian yang tetap proper, terus ada hunian yang ada bukaan yang wajar, yang enak dipakai, sehingga kita jarang banget menggunakan AC di rumah ini. Lalu yang ketiga ini adalah hunian di daerah Manggarai Satwa, daerah Jakarta Selatan. Kita juga membuat satu hunian yang bisa dibilang sebenarnya affordable, compact, tapi juga ini kebetulan kliennya milenial. Mostly klien kita milenial, sehingga kita juga tidak bisa kita bisa memaksa mereka untuk membuat sesuatu yang mewah. Ini interiornya, kebetulan juga ini dibuat ketika sedang masa pandemi, sehingga WFH-nya ini ditonjolkan. Jadi ini memang kita buat khusus untuk ruang WFH.
Lalu terus karya terakhir kita yang baru jadi ini adalah namanya Lab House. Bagaimana rumah kecil, compact, hunian yang sangat padat di tengah kota, tapi juga proper. Ini interiornya banyak menggunakan nuansa kayu, banyak bukaan, udaranya lancar. Terus ini salah satu proyek kita juga yang terbaru namanya Emular House. Kebetulan lokasinya adalah di dalam gang, sangat kecil, sangat sempit. Tapi ya dengan keterbatasan itu kita berhasil membuat satu hunian yang luasnya hanya sekitar di bawah 80 meter persegi. Kamu siapa? Oke, ini interiornya. Kita juga pengen membuktikan bahwa di hunian yang sangat kecil ini, tanahnya kecil, kita bisa buat satu hunian yang proper juga. Kalau ini kebetulan ini kantor kita sendiri, konsepnya adalah modularity. Kita membuat satu cabin ini tuh sebenarnya multifungsi, bukan hanya sebagai kantor, tapi juga kita sebagai office dan galeri. Ini strukturnya kita buat dari full kayu 100%. Nah, kalau kita tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Yeser bahwa sebenarnya posisi Gardens ini sangat strategis, baik dari beberapa kota satelit, dari Jakarta dekat, dari Bogor dekat, atau bahkan kemarin juga pas saya habis meeting dari Gardens, ini langsung ke BSD, ini aksesibilitasnya sangat enak. Dan kalau saya biasanya meeting ke meeting ya sangat terbantu karena Gardens ini dekat banget sama beberapa fasilitas. Salah satunya tempat Mbak Citra syuting ya, The Park Mall. Nah, yang kita harapkan dari Gardens ini sebenarnya adalah green living concept. Green living concept ini adalah bukan hanya sekedar jargon, tapi juga kita pengen bikin satu apa ya, penyemangat buat orang yang tinggal supaya bisa hidup lebih baik. Terus ini ada beberapa moodboard yang kita buat untuk area apa namanya, area dalam dan area luar. Terus kalau non residensial kita buat beberapa fasilitas, ada clubhouse, ada marketing gallery, ada main gate. Ini yang kebetulan akan dibangun dalam waktu dekat sehingga penghuni, kalau menurut saya sebenarnya kunci dari tinggal di satu lingkungan itu adalah environment atau lingkungan atau neighborhood atau ketetanggaan. Karena kalau menurut saya sebenarnya rumah bagus dan cakep aja nggak cukup, sehingga sebenarnya Gardens ini memiliki satu fasilitas yang bisa ditonjolkan. Ini marketing galerinya sedang kita rencanakan. Ada juga area komersial. Sampai halte bus pun sebenarnya kita desain secara proper. Dan ini jadi satu transportasi publik. Terus kita juga buat clubhouse-nya. Nah, untuk residensial sebenarnya kita dalam waktu dekat ada beberapa desain yang sudah kita buat kemarin. Cuma kalau kita sebenarnya sekarang fokusnya adalah bagaimana mendeliver atau menyampaikan desain-desain yang akan dipublish dalam waktu dekat. Nah, ini kebetulan Cluster Amity, kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah, ini kebetulan sudah sold out dan sekarang sudah dibangun. Kondisinya mungkin sekitar sudah 80% dan akan ditempati dalam waktu dekat. Ini juga lahannya sangat kompak, bangunannya luasnya hanya 47, tapi jangan berpikir bahwa 47 itu angka yang sangat kecil. Kita buat sesuatu yang sangat kompak sehingga tidak mengurangi satu fungsi apapun. Yang kedua, kita juga mendesain satu cluster, namanya cluster Amity, tipe 56 dan tipe 65. Ini kita bisa lihat area arsitektur dan interior. Kalau kita sebenarnya karena memang kita juga milenial, kita selalu menyampaikan bahwa kita apa yang kita suka selalu kita deliver. Jadi kita juga selalu melihat ke market yang kita incar. Terus yang ketiga, untuk teman-teman yang sebenarnya mungkin preferensinya adalah satu lantai, kita juga membuat satu cluster Grand Amity dan Camilla tipe 39. Nah, ada beberapa tipe lain, ada yang tipe 36, tapi juga tetap proper, tempatnya homey banget, dan sudah terbangun carport. Jadi teman-teman yang pakai kendaraan mobil sebenarnya sudah tidak perlu takut karena kita sudah build kanopi carportnya sudah dari awal. Jadi sudah include dengan desain di awal. Begitu juga dengan cluster yang akan dipublish nanti namanya cluster Savia tipe 50 smart home. Jadi smart home ini kalau menurut saya ya kita juga sadar kita tidak bisa lepas dari gadget.
bagaimana kalau misalnya idenya adalah bagaimana menghubungkan hunian kita dengan smartphone-nya kita. Dan ini bisa kejadian. Untuk Xavia juga ada beberapa tipe lain, tipe 60 dan tipe 70. Terus terakhir mungkin ini saya mengajak teman-teman yang ada di sini, kita punya satu teknologi virtual tour. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang takut untuk mengunjungi show unit atau ke marketing gallery dan tertarik dengan desain-desain yang sudah kita buat, silakan kunjungi website-nya Gardens, lalu lihat virtual tour yang sudah kita buat. Karena di sini mencakup semua desain yang sudah kita tampilkan. Kira-kira gitu ya Mbak Citra. Selanjutnya mungkin kita menunggu untuk diskusi. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kita berikan virtual applause-nya untuk speaker kami sore hari ini, yaitu Bapak Yanwar Pratama Firdaus, Founder Accent Responsible Architecture. Terima kasih banyak Pak Yanwar. Ini menarik sekali. Tadi sudah diberikan gambaran-gambaran ya, beberapa desain yang memang saat ini banyak sekali diminati oleh para kaum milenial. Tentunya ini menjadi sebuah konsep rumah ataupun hunian idaman juga ya untuk kita yang memang nantinya ingin memiliki hunian baik untuk ditinggali ataupun memang untuk investasi. Nah, untuk selanjutnya ya, sesi berikutnya nantinya kita akan mengajak tentunya untuk seluruh Sobat Gardens yang sudah bergabung sore hari ini untuk bisa masuk ke dalam sesi Q&A kita. Nah, karena sekali lagi kita masih memiliki hadiah, yaitu masing-masing di antara Anda untuk 5 penanya terbaik kami kali ini akan mendapatkan voucher OPPO senilai Rp100.000, tentunya untuk 5 orang pemenang. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu dengan 2 speaker kita sore hari ini, ada Pak Yanwar dan juga Mas Yaser. Ini menarik sekali kalau tadi kita sudah mendengarkan informasi yang sudah disampaikan dalam sesi paparan. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya dulu nih sama Pak Yanwar. Pak Yanwar, boleh kita ngobrol-ngobrol ya sore hari ini? Boleh, boleh. Sebelum nanti kita bacakan pertanyaan dari Sobat Gardens yang sudah masuk di kolom chat box. Nah, Pak Yanwar sendiri kalau misalnya melihat sampai saat ini kan tadi juga banyak sekali klien-kliennya yang memang berasal dari kaum milenial ya. Nah, berarti kalau saat ini kecenderungan teman-teman yang berada di milenial terhadap rumah itu masih lebih tinggi, apakah mereka lebih banyak memilih rumah atau apartemen nih Pak Yanwar? Kalau saya pribadi, project mostly didominasi oleh rumah tinggal landed house. Saya tanya kenapa? Karena kalau menurut saya sebenarnya kita bisa lebih manusiawi aja untuk tinggal di rumah. Karena kita memiliki halaman belakang, halaman depan, akses dari mobil juga nggak. Karena di era pandemi ini, mostly ketika saya tanya mereka kenapa memilih di rumah tinggal, karena mereka takut ketika di apartemen lift-nya bareng, fasilitas publik. Sedangkan kalaupun rumah, katakanlah walaupun luasnya mungkin tidak sebesar apartemen yang beberapa kamar, tapi kita memiliki ruang yang kesannya sangat privat, sehingga kita mendapatkan area indoor dan area eksterior yang kita bisa maksimalkan semau kita. Baik, ini setuju sih. Saya juga lebih cenderung untuk bisa memilih rumah berarti ya Pak Yanwar ya. Nah, kalau misalnya dari segi arsiteknya sendiri, yang saat ini memang sedang banyak diminati oleh teman-teman milenial itu yang seperti apa sih Pak Yanwar? Dari apa nih? Dari style ya? Dari stylenya. Biasanya ada nggak yang tertentu yang memang milenial tuh lagi senang banget nih di tahun-tahun 2001 ini? Kalau kita ngomongin gaya ya, kebanyakan klien kita di luar Gardens ya, kita banyak dapat request untuk dapat rumah yang sehat. Nah, rumah yang sehat ini sebenarnya gayanya macam-macam, cuma kadang-kadang teman-teman banyak menyebut gaya Scandinavian gitu ya, atau gaya Eropa Utara, jadi putih terang dengan banyak tanaman. Dan ini sebenarnya kita juga aplikasikan di Gardens. Jadi beberapa show unit itu sebenarnya sudah kita aplikasikan dengan gaya yang banyak di request oleh klien-klien kita di luar. Baik, jadi memang Skandinavia nih masih menjadi salah satu idola juga ya, sampai dengan di tahun 2021 saat ini. Terima kasih, menarik sekali. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Yanwar, tapi sebelumnya saya mau kembali menyapa Mas Yaser. Halo Mbak Citra. Baik Mas Yaser, ini menarik sekali juga untuk tahu lebih dekat lagi, sebenarnya kalau Mas Yaser sendiri melihat saat ini teman-teman milenial ini lebih prefer untuk mementingkan lokasi yang pertama atau budget yang akan menjadi pilihan nih ketika akan menentukan hunian yang mereka dapatkan. Oke, nah ini menarik sekali ya pertanyaannya, mana yang lebih penting lokasi atau budget gitu ya. Sebetulnya kedua-duanya ini penting nih kalau buat saya. Yang pertama lokasi dan budget, karena kedua-duanya nggak bisa dipisahin nih Mbak Citra.
Kalau saya tinggal di lokasi yang jauh dari tempat aktivitas saya, tentu akhirnya saya akan terkena macet. Contoh kayak di Jakarta gitu ya. Contoh kayak misalnya saya tinggal di Jakarta, aktivitas saya lebih banyak di Jakarta. Saya kalau saat ini mungkin di pusat kota, untuk ke tempat aktivitas tuh rasanya macet sekali gitu ya. Kita capek untuk di jalan gitu, dan pada akhirnya budget juga harus habis untuk macam-macam hal gitu ya. Nah, beda hal kalau misalkan saya memilih rumah yang mungkin lokasinya agak jauh dari tempat kerumunan gitu ya, dari tempat pusat kota, tapi aksesnya banyak. Loh, ini seru sekali nih kalau misalkan aksesnya mudah gitu ya. Saya gampang ke jalan tol gitu umpama, atau saya dekat dengan environment yang mudah gitu ya. Entah contoh kalau misalkan di Gardens saya dekat dengan mall, otomatis untuk aktivitas saya budgetnya juga akhirnya lebih turun gitu, lebih murah ya jatuhnya gitu ya. Walaupun dalam memilih rumah dan lokasi tempat tinggal itu seperti itu kurang lebih. Baik, menarik sekali. Jadi memang salah satu poin pentingnya harus melihat lokasi dan juga aksesnya ya. Betul untuk bisa sekali, akhirnya mempermudah nanti saat kita tinggal, dan sehingga budget yang kita keluarkan pun akhirnya menjadi minimal. Oke, dan untuk selanjutnya Mas Yaser, kalau sampai saat ini tipe rumah seperti apa nih yang paling banyak diminati sama customer, khususnya dari kalangan milenial? Oke, untuk tipe rumahnya nih ya. Oke, untuk tipe rumah sih, kalau saya melihatnya itu sebetulnya, tadi udah disebut tuh sama Pak Yanuar, sebetulnya milenial itu nyari rumah yang compact. Jadi rumah yang mungkin tidak terlalu besar gitu, apalagi keluarga muda gitu ya, baru berdua atau baru punya anak satu gitu ya. Nggak usah lah saya rasa mereka lebih senang rumah yang compact. Rumah compact itu adalah rumah yang fasilitasnya, lingkungannya semuanya sudah hadir sepaket gitu ya. Jadi contoh tadi saya bilang kalau misalkan kita jalan beraktivitas lebih banyak di luar rumah gitu ya, dan lokasinya agak jauh, tentu kita pulang pengen merasakan nyaman kan, pengen ngerasain tenang, pengen ngerasain tidak ada huru hara yang menyebalkan gitu ya. Nah itu pasti kita nyari rumah yang enak gitu ya, tata letaknya oke, tetangganya baik gitu ya, atau segala macam yang memang akhirnya kita merasa bahwa rumah itu betul-betul surga buat kita kan. Banyak kata-kata mutiara kata itu yang bilang adalah surgamu adalah rumahmu gitu ya, kurang lebih ya. Nah makanya untuk millennials termasuk saya sendiri, ketika mencari rumah, saya cari rumah yang compact di mana saya bisa menempatkan diri saya dan keluarga saya di lokasi yang nyaman gitu, Mbak. Baik, ini menarik sekali ya. Jadi tentunya ini akan menjadi pilihan juga ya untuk kita semua ketika akan menentukan pilihan untuk mendapatkan hunian. Dan kita kembali lagi, Mas Yaser, kita mau ngobrol lagi sama Pak Yanuar kali ini. Pak Yanuar, kalau tadi kita lihat ya, ini desain-desain yang hadir di Gardens at Candi Sawangan ini sangat menarik sekali. Tetapi selain desain arsiteknya, ini interior ini menjadi salah satu faktor penting nggak sih untuk bisa mendapatkan nantinya hunian kita menjadi hunian idaman. Gimana nih Pak Yanuar? Nah, jadi ketika kita ngomongin desain, kita itu mendesain dari kebutuhan yang sangat mendasar dulu, yaitu kebutuhan di dalam ruangan. Baru keluar, nggak kebalik. Jadi misalnya nggak kita kayak ada lahan 36 meter persegi, orang mikirnya kan itu kecil banget gitu. Enggak. Karena sebenarnya untuk keluarga muda seperti saya itu sangat cukup untuk hidup di lahan yang 36 meter persegi. Artinya memang dari secara interior kita tidak mengurangi segala kebutuhan yang sudah ada, tapi malah kita maksimalkan. Maksimalkan artinya apa? Artinya bahwa di sini dari hunian yang sudah ada sejak lama, yang tipologinya gitu-gitu aja, kita sentuh dengan sentuhan arsitektural sehingga punya value added yang sangat baik. Contohnya apa? Contohnya adalah salah satu yang jadi poin penting adalah koneksi antara ruang dalam dan ruang luar. Dan yang kedua, ketika kita ngomongin Indonesia adalah area yang arsitektur tropis gitu ya, iklimnya tropis, kita bisa menggunakan penurunan suhu sehingga di dalam rumah itu suhunya lebih rendah dengan menggunakan cross ventilation yang ada di beberapa titik. Dan kita juga walaupun katakanlah tipe yang paling kecil, itu tetap memiliki taman sehingga tujuan kita tadi dapat tersampaikan dengan baik. Baik, ini menarik sekali.
Jadi memang desain-desain yang sering muncul saat ini memang yang memang komplit ya Pak Yanwar ya. Jadi di tanah yang memang tidak terlalu besar biasanya sudah bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin. Kadang ada tamannya ya. Terus juga dari sisi interiornya juga biasanya dibuat semaksimal mungkin, termasuk kalau tadi Pak Yanwar juga udah sharing ya, bahwa menjawab kebutuhan saat ini banyak sekali yang beraktivitas di dalam rumah. Nah, adanya area untuk work from home ini menjadi idola juga kayaknya akhir-akhir ini ya Pak Yanwar ya? Betul sekali. Ini juga satu request dari klien-klien kita, sehingga sekarang kan lagi zaman juga beberapa renovasi ya. Nah, interior ini adalah mengubah fungsi, tapi arsitektur tidak dirubah. Jadi ini juga mungkin bisa jadi masukan untuk penghuni lama gardens gitu ya. Arsitektur nggak perlu dirubah, hanya kita perlu melayout interior aja sehingga kegiatan bisa tetap maksimal tanpa perubahan yang berarti. Baik, ini menarik sekali. Dan untuk selanjutnya, terima kasih nih untuk penjelasannya. Kayaknya Citra juga di rumah udah mulai harus ada rapi-rapi juga nih kayaknya ya. Supaya tentunya ketika Sobat Gardens yang ada di rumah, nantinya bekerja pun akhirnya akan menjadi lebih nyaman. Dan untuk selanjutnya kita mau kembali lagi nih untuk Mas Yaser. Ya, halo Mbak Citra. Nah, Mas Yaser, akhir-akhir ini kan millennials ini cukup gencar juga ya untuk bisa mendapatkan informasi terkait mengenai properti. Nah, biasanya paling banyak ini dicari lewat apa aja sih, Mas Yaser? Wah, ini seru sekali nih. Tadi Mas Yanwar sebenarnya sudah spoiler sedikit apa yang Gardens punya sebetulnya. Kalau kita nih sebagai millennials, tentu di zaman internet ya, kita mudah sekali untuk mengakses atau mencari informasi mengenai rumah. Salah satunya itu dengan website properti. Itu banyak sekali yang bagus-bagus saat ini ya, website propertinya. Nah, selain website properti, tentu kita ada sosial media. Nah, untuk garden sendiri nih, di Gardens Candi Sawangan, kita bikin virtual tour. Nah, teman-teman bisa datang ke website kita untuk nyobain virtual tour-nya. Jadi teman-teman bisa ngeliat rumahnya seperti apa, gayanya kayak gimana gitu ya. Tanahnya sebenarnya luasnya seperti apa sih, mungkin bisa dilihat juga dari situ. Nah, nantinya ketika sudah mendapat informasi secara secara internet gitu ya, secara website, nanti teman-teman bisa hadir di bisa datang ke developer-developer yang teman-teman suka gitu ya. Salah satunya mungkin teman-teman suka sama The Garden sama Gardens Candi Sawangan, teman-teman bisa datang ke Gardens Candi Sawangan. Nah, tadi tuh yang saya ingetin tuh, kebetulan sekali minggu depan kita ada acara untuk open house. Jadi teman-teman kalau mau datang boleh banget nih, Mbak Citra. Baik, menarik sekali. Berarti di tanggal 26 dan juga 27 ya? 27 dan 28. 27 dan juga 28 Februari 2021. Baik, nah Mas Yaser, aku jadi penasaran lagi nih. Mewakili teman-teman milenial yang kadang-kadang masih berpikir mungkin nggak ya bisa memiliki hunian gitu ya. Karena terkadang milenial ini kan punya banyak sekali list ya yang mesti didapetin nih setiap tahunnya. Akhirnya prioritas untuk memiliki hunian kadang-kadang suka terpending terlebih dahulu. Nah, sebenarnya berapa sih nilai saving dana awal yang bisa ya dilakukan oleh teman-teman dari milenial akhirnya bisa dapetin sebuah rumah? Oke. Nah, untuk kondisi sekarang nih sebenarnya banyak sekali saving dana awal yang ditawarkan developer-developer dengan dana yang cukup sesuai gitu ya dengan budget millennials. Nah, itu salah satu tema yang hari ini kita angkat gitu ya. Ditawarkan developer-developer. Nah, sebut saja kalau misalkan di Gardens itu kita hanya 2,5% atau kalau dikurasi ke rupiah ke uangnya itu 10 jutaan lah gitu ya. 10 jutaan. Nah, kalau kita pikir-pikir nih harga untuk saving dana awal itu lebih murah dibanding kita beli smartphone terbaru, Mbak. Gitu. Jadi makanya teman-teman ini nggak usah terlalu sering gonta-ganti handphone, lebih baik kita investasi ke hunian properti aja. Itu lebih keren tuh kayaknya tuh. Gitu. Baik, menarik sekali. Berarti terbuka kesempatan ya untuk teman-teman milenial. Ternyata nih teman-teman milenial ini nggak usah takut lagi untuk Sobat Garden. Kalau merasa, wah ini kayaknya saya milenial nih, kayaknya untuk bisa dapetin hunian, aduh masih panjang perjalanannya ya. Harus nabung panjang, ternyata punya kesempatan yang besar untuk bisa memiliki hunian gitu ya, asal memang tahu proporsinya dengan tepat ya, Mas Yaser. Ya, betul banget. Baik. Nah, untuk selanjutnya, kalau ngomong-ngomong soal cicilan, Mas Yaser, ini kan cicilan banyak sekali tawaran yang biasanya sering muncul. Ada 10 tahun, ya, 15 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Nah, kalau misalnya nih teman-teman milenial akhirnya memutuskan, ya udah deh, saya mau cicil aja nih 20 tahun.
Kira-kira menurut Mas Yasser sendiri, ini worth it nggak sih? Ya, eh, eh, kalau untuk saya sih worth it atau enggak itu kita kaji lagi. Kalau dibilang tentang pencicil, tentu worth it aja gitu ya. Tapi tentu saya rasa gini, banyak sekali saat ini bank yang akan mempermudah gitu ya, akan mempermudah teman-teman untuk melunasi itu saat teman-teman memiliki dana lebih gitu ya. Contoh di tahun ke-6 atau tahun ke-5 teman-teman tiba-tiba dapat warisan atau bonus gitu ya. Teman-teman bisa langsung menutup sebagian atau bahkan melunasi rumah tersebut. Saya sendiri gitu ya, saya sendiri pun nggak mau punya utang lama-lama gitu loh. 20 tahun nanti anak saya sudah kuliah, saya masih punya utang gitu. Saya rasa saya nggak kepengen juga gitu. Makanya kalau untuk dimulai ya saya rasa mulai aja berapa tahun pun itu yang kita mampu, karena hidup yang berkembang ini tentu kita akan punya rezekinya masing-masing lah intinya gitu ya. Kita punya jalannya masing-masing untuk melunasi rumah tersebut. Kalau misalkan kita ngandelin kontrak terus kan sayang gitu ya, tidak uangnya habis untuk bayar kontrakan, tapi pada nyatanya kita nggak punya apa-apa gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, ini menarik sekali dan mudah-mudahan bisa jadi insight juga ya untuk teman-teman milenial akhirnya bisa semangat nih untuk bisa mendapatkan hunian. Dan sebelum tentunya setelah ini Citra akan membacakan beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Sekaligus mungkin nanti boleh bertanya langsung ya dengan para speaker kita kali ini. Saya mau kembali bertanya dengan Pak Yanwar. Nah Pak Yanwar, kalau konsep rumah yang kokoh itu sendiri itu sebenarnya seperti apa sih yang mungkin bisa jadi pertimbangan juga ketika teman-teman ingin mendapatkan huniannya atau memilih huniannya? Oke, Gardens, beberapa perumahan di Gardens atau Gardens secara keseluruhan ini kita buat dengan konsep eco-conscious living. Jadi, halo maaf, saya ulang ya. Baik, silakan Pak Yanwar. Okay. Gardens ini memiliki konsep eco-conscious living. Jadi, bagaimana penghuni tinggal di Gardens bisa merasakan manfaat dari fasilitas yang sudah diberikan, yang sangat banyak ini, dan juga kualitas dari rumah tinggal. Sehingga tujuannya adalah bagaimana penghuni bisa hidup lebih hidup gitu. Baik, ini menarik sekali ya. Jadi bagaimana para penghuni nanti bisa hidup lebih hidup ya, karena memang tentunya banyak disupport dengan hal-hal lainnya. Baik, menarik sekali Pak Yanwar dan juga Pak Yasser. Ya ini sepertinya banyak yang mau ngobrol langsung nih. Jadi boleh di sesi kali ini Citra akan coba mengundang ya kali ini untuk para Sobat Gardens yang tadi sudah bertanya. Nah kali ini boleh nih bertanya langsung di sesi Q&A kita. Baik, untuk yang pertama. Baik, yang pertama coba kita nantikan siapakah yang akan bertanya terlebih dahulu. Ya, halo. Yvonne, baik dengan Pak Christian. Oh, Bapak Christian. Baik, Bapak Christian, selamat sore. Selamat bergabung dengan kami. Pak Christian ini dari mana nih? Tinggal di mana, Pak? Saya dari Surabaya, saya. Dari Surabaya. Wow, luar biasa sekali. Baik, Pak Christian, kali ini akan bertanya dengan siapa nih? Saya mau tanya ke Pak Habib dulu ya. Kalau saya mau tanya, tipe-tipe perumahan yang didekatkan itu apa aja ya? Sama kan menanggapi masa-masa pandemi ini, bagaimana dekatnya menanggapi masa-masa pandemi ini, dan resolusi hunian di 2021 buat dekatnya ini apa ya? Sementara itu. Baik, berarti untuk Pak Yasser ya? Iya, Pak Yasser. Pak Yasser, baik. Terima kasih banyak, Pak Christian. Dan untuk selanjutnya, kami persilakan. Saya boleh. Saya boleh, Pak. Ibu. Saya boleh. Saya boleh. Kita jawab satu persatu terlebih dahulu ya. Nanti kami buka lagi untuk kesempatan kedua. Dan Mas Yasser, kami persilakan. Oke, sorry. Tadi saya kurang dengar selain pertanyaan pertama tadi mengenai tipe. Yang kedua tadi mengenai apa, Pak Christian? Pertanyaan kedua, bagaimana nih menanggapi masa situasi? Pandemi. Ya, masa pandemi. Sama resolusinya di 2021 buat hunian hunian dekat ini apa ya? Mungkin mau menambahkan apa atau apa? Oke, saya jawab yang kedua dulu ya. Yang kedua itu karena memang yang kedua itu
apa sih yang Garden saat ini buat gitu ya di Garden Candi Sawangan sebagai resolusi di 2021. Salah satunya yang sudah saya sebut tadi, Garden saat ini sudah memiliki clubhouse gitu ya, yang teman-teman punya fasilitas. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang WFH gitu, teman-teman pengen tidak jauh dari rumah, pengen punya fasilitas yang lebih seru gitu ya, karena clubhouse ini nanti ada banyak sekali merchant yang masuk di situ, dilengkapi juga dengan kolam renang gitu ya. Itu salah satu hal yang nyaman untuk teman-teman bisa untuk bekerja dan sebagainya. Lalu yang akan hadir juga salah satunya adalah smart home gitu ya. Jadi Gardens Candi Sawangan sedang membangun smart home gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan saat ini nih smart home ini lagi hit banget gitu ya. Jadi dengan dengan cerdasnya era elektronik ini, era internet ini, semuanya nih diatur via handphone atau via elektronik gitu ya, via internet. Nah, Gardens juga akan menciptakan rumah yang sedemikian rupa teman-teman bisa mengatur itu bahkan dari jauh gitu ya. Jadi karena konsepnya memang smart home. Nah, sisanya mungkin yang tadi sudah disinggung oleh Mas Yanuar gitu ya, sudah dikasih spoilernya sama Mas Yanuar bahwa banyak sekali tuh rumah-rumah yang compact gitu ya, rumah-rumah yang compact, jadi bangunan-bangunannya gitu ya sangat asik untuk teman-teman tinggal di situ. Nah, untuk tipe-tipe sebetulnya agak panjang nih kalau saya jelaskan sebetulnya di sini untuk tipe-tipenya gitu ya. Tipe-tipe yang tadi sudah disematkan sama Mas Yanuar adalah salah satunya tipe 47 gitu ya, rumah kompak yang mungkin untuk living keluarga muda itu seru sekali. Dan informasi saja nih buat teman-teman sekalian Sobat Gardens, untuk tipe 47 itu dalam 2 minggu itu sold out gitu loh. Jadi teman-teman sekalian yang mau mungkin melihat-lihat kira-kira masih available-nya apa nih. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di websitenya Gardens at Candi Sawangan, atau bisa kontak juga. Jadi di website kita juga ada hotline, bisa juga tanya-tanya ke situ. Atau kalau misalkan Mas Christian sedang pada posisinya lagi ada di Jakarta, silakan datang ke galeri kita. Kita ada di Mall The Park juga, dan kantor kita nggak jauh dari situ. Gitu. Baik. Mungkin itu bisa saya Pak Yanuar, bisa ya satu lagi. Ke Pak Yanuar, saya mau tanya pertimbangan. Saya ini kan lagi belajar dekorasi ya. Nah, saya mau tanya, kalau kita mau dekorasi rumah, pertimbangan apa yang kita harus perhatikan Pak ya? Kalau di dekorasi, kalau kita mau mendekor rumah sendiri gitu. Oke Pak. Kalau rumah sudah jadi, nah itu pertimbangan apa saja? Pak Yanuar, kami persilakan. Baik Pak Christian, terima kasih pertanyaannya. Ini juga menjawab pertanyaan dari banyak netizen nih. Ini kebanyakan banyak bekerja di rumah. Jadi ini termasuk saya pun tinggal di rumah sendiri. Jadi saya ngeset studio sendiri. Saya set boundary bahwa ini studio saya. Kadang-kadang ada anak-anak main gitu ya. Terus kadang-kadang saya juga mau olahraga kecil gitu. Balik lagi sebenarnya kebutuhan orang itu beda-beda. Cuma di era WFH dan pandemi seperti ini, ya kita membuat rumah tinggal itu seperti apa yang kita inginkan, Pak Christian. Contohnya, saya nyaman banget ketika saya itu bekerja di kafe misalnya gitu ya. Saya suka satu kafe namanya misalnya Starbucks gitu. Di sana ada apa sih? Ada cahaya yang proper, ruangannya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Dan yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya, kalau saya nggak terlalu banyak suka yang perintilan. Cuma saya suka banget sama vegetasi sekarang nih, Pak Christian. Jadi karena rumah saya juga sangat terbatas, luasnya tanahnya hanya 80 meter persegi, saya menggunakan vertical garden atau taman yang dirambatkan di bagian beberapa dinding dan beberapa potted plant aja. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kalau saya pribadi suka banget sama tanaman sekarang. Jadi ketika ada waktu luang, ini kan kita juga seharian bisa Zoom meeting gitu ya, seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi ini saya peregangan sambil yoga dan ke taman sambil saya ngurus tanaman gitu. Jadi itu adalah hiburan menurut saya, versi saya sendiri untuk rumah. Baik, menarik sekali. Jadi memang bisa disesuaikan dengan karakteristik kita sendiri ya Pak Yanuar ya. Makasih ya, Pak betul. Yanuar. Halo. Makasih, baik. Yanuar. Terima kasih Pak Christian. Bapak, dan untuk selanjutnya kita akan memberikan kesempatan ya untuk pertanyaan berikutnya. Dan kali ini kita akan kembali mengecek untuk yang sudah masuk ke kolom chat box kami. Kami persilakan untuk Ibu Ivon. Baik, selamat sore Ibu Ivon.
Nah, Ibu Ivon mungkin boleh di-unmute ya untuk mikrofonnya dan nanti bisa bertanya langsung dengan kedua narasumber kami di kesempatan sore hari ini. Halo. Halo, hai Pak Anwar, hai Pak Yosef. Halo Mbak Ivon. Baik, Halo, sore Mbak Ivon. Silakan untuk pertanyaannya Mbak Ivon. Tadi Mbak Citra udah sempat nanya ke Mas ini ya, Mas Yaser itu tentang selain harga dan lokasi, kan itu kan sama-sama penting tuh yang untuk diperhatikan dalam membeli rumah. Nah, selain harga dan lokasi, apa lagi Mas yang harus diperhatikan saat kita akan membeli rumah? Apa itu cicilannya, atau desainnya, atau tipenya gitu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Ivon. Mas Yaser, silakan. Selain harga, ya, dan apalagi nih yang akan menjadi pertimbangan kita ketika kita akan memutuskan untuk memilih hunian? Oke, nah ini kalau saya sebagai millennials ya, sebagai millennials yang usianya belum 40, usianya belum 40, jadi ya, karena saya juga punya keluarga kecil saat ini, yang saya nilai pertama kali itu adalah lingkungan. Itu penting sekali buat saya karena sering sekali saya rasa lingkungan yang sangat nyaman gitu ya. Kondisinya gini, kurang lebih seperti saat ini lah ya. Lingkungan nyaman itu bukan cuma karena tidak ada maling, security-nya pas gitu ya, security-nya aman gitu, tapi juga bebas dari banjir. Nah, ini penting sekali nih. Kayak sekarang kondisi kan hujan terus gitu ya. Mungkin teman-teman yang saat ini rumahnya terendam banjir, semoga segera kering gitu ya. Tidak ada korban jiwa dan segala macam. Tapi salah satu yang paling penting bagi saya adalah rumah itu harus bebas dari hal tersebut gitu. Saya cari tempat tinggal yang mungkin agak lebih tinggi gitu ya tanahnya. Nah, kebetulan sekali ini Garusa Canda Sawangan ini salah satu lokasinya yang tinggi. Makanya kalau misalnya teman-teman bisa baca di Instagramnya Gardens itu ada salah satu kenapa nama daerahnya Sawangan tuh. Itu ternyata karena salah satunya adalah artinya itu adalah tempat yang tinggi. Nah, sampai saat ini sih insya Allah dan alhamdulillah hari ini Garusa Canda Sawangan tidak pernah merasakan banjir. Jadi ini penting sekali untuk memilih hunian yang nyaman untuk saya dan keluarga gitu. Mungkin nanti kalau misalkan boleh saya minta nih saran juga dari Mas Yanwar sebagai arsitek, mungkin bisa juga nih ngasih jawaban mengenai apalagi sih yang paling penting ketika memilih rumah gitu ya dari pandangan seorang arsitek gitu. Baik, terima kasih Mbak Ivon ya. Mungkin Pak Yanwar benar juga nih. Boleh bocorannya kalau versinya Pak Yanwar, kira-kira apalagi sih yang harus jadi pertimbangan kita ketika kita akhirnya ingin memutuskan untuk bisa memilih hunian? Saya menjawab sebagai bapak-bapak mungkin ya. Yang mungkin saya tambahin, mungkin yang kurang itu faktor investasi ya Mbak Citra. Saya berpikir bahwa kalau misalnya saya tempati sesuatu, yang disebut aset itu adalah sesuatu yang kita beli seiring dengan waktu, tidak tergerus inflasi, bahkan nilainya bertambah gitu. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir bahwa membeli satu properti atau rumah tinggal yang kita tempatin itu adalah satu investasi. Nah, baru setelah itu saya ngomongin, kalau saya sendiri memang sangat fokus terhadap estetika ya. Jadi kita mikirin mana yang desainnya oke menurut kita, mana yang saya ngobrol sama istri gitu yang, oh ini kira-kira nanti bisa diginiin. Nanti kalau misalnya ketika misalnya lagi arisan atau pengajian bareng, oh ini ruangnya bisa terbuka, bisa dikonek seperti ini gitu. Terus juga kalau memang dari dulu kita selalu ngebangun, tidak pernah mentokin semua gitu. Jadi kalau misalnya lantai 80, saya nggak mungkin ngebangun semua 80. Kita pasti selalu ngebangunnya kompak sehingga kita menyisakan ruang-ruang untuk pengembangan di masa mendatang. Baik, ini menarik sekali. Jadi ini bisa juga jadi tambahan ya untuk kita supaya bisa yakin lagi nih, ternyata kalau memilih hunian selain ada beberapa faktor tadi, bagaimana hunian ini tidak hanya nantinya bisa menjadi tempat tinggal untuk kita, tetapi bisa juga jadi peluang untuk investasi ya Pak Yanwar ya. Dan juga bisa dilihat nih bagaimana dari sisi estetikanya dan lain sebagainya. Baik, menarik sekali. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini sudah terjawab ya pertanyaan dari Mbak Ivon. Dan untuk selanjutnya, kembali kita akan memasuki sesi Q&A. Dan untuk pertanyaan ketiga, coba kembali. Tim kami akan langsung melihat dalam kolom chat box. Dan kami persilahkan untuk pertanyaan ketiga. Baik, dengan Mbak Rena. Baik, selamat sore dengan Mbak Rena.
Silakan boleh di-unmute Mbak Rena, atau mungkin munculkan videonya. Halo, selamat sore. Baik, selamat sore. Terima kasih Sore, sudah Mbak Rena. bergabung sore hari ini. Iya, Mbak Citra, Mas Yeser, dan Pak Yanuar. Sekarang ini kan lagi banjir ya di mana-mana, khususnya di daerah Jabodetabek. Nah, untuk cara pilih rumah yang bebas banjir tuh dilihatnya dari segi apa sih? Kayak gitu, apa namanya, daerah dari lingkungannya atau dari daerahnya atau struktur bangunannya. Terus juga kalau garden itu dia udah bebas banjir atau belum? Baik. Itu aja. Ini menarik sekali. Tadi sedikit bocorannya sih udah sempat diceritain sama Mas Yaser ya, tapi mungkin kita akan semakin yakinkan lagi nih. Mas Yaser, Mbak Rena, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan. Oke, Mbak Rena, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini menyambung yang tadi berarti ya. Menyambung yang tadi, saya tadi sudah sempat mengungkapkan bahwa gardens itu sampai saat ini dan insya Allah selanjutnya dan seterusnya tidak akan pernah mengalami banjir gitu ya. Salah satu faktornya adalah karena gardens terletak di geografis dan lingkungan yang cukup tinggi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, para developer di gardens gitu ya, orang-orang yang bekerja di gardens ketika founder kita dan semua orang yang terlibat ketika membuat perumahan ini, termasuk Pak Yanuar juga di dalamnya, itu sudah memikirkan gitu ya, termasuk sudah memikirkan bagaimana struktur rumah dan lingkungannya agar air ini tidak menumpuk. Jadi sudah dipikirkan tuh Mbak Citra dan Mbak Rena tadi, gimana nih air kalau misalkan hujannya lumayan deras, mengalirnya kemana gitu, karena lokasi kita kebetulan tengah-tengah nih antara Jakarta dan Bogor gitu kan, jadi sangat riskan sebetulnya kalau itu nggak dipikirin. Nah, salah satu kelebihan yang saya bersyukur sekali, Gardens itu memikirkan hal sampai sedetail itu gitu ya. Jadi untuk Mbak Rena ketika memilih perumahan atau memilih tempat tinggal yang anti banjir ya harus dilihat dari hal-hal tersebut gitu ya. Mungkin kalau dari bangunan kayaknya yang paling pakar Mas Yanuar nih untuk jawab itu ya gitu, karena sebagai arsitek, kalau saya sebagai markom dari Gardens dan melihat lingkungan setiap hari Gardens itu seperti apa, itu yang saya bisa jawab. Terima kasih Mbak Rena untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Yaser, dan kita akan kembali dengan Pak Yanuar. Pak Yanuar, boleh ini dikasih juga nih bocorannya, mungkin kalau melihat dari rumahnya, kira-kira gimana sih caranya supaya ketika kita lagi datang, pilih-pilih rumah gitu ya, dan kita yakin bahwa kayaknya hunian ini aman nih dan terbebas dari banjir. Kalau secara demografi, jadi kalau kita ngomongin paling tinggi kan Bogor ya. Tengahnya baru Sawangan, baru Jakarta. Jadi Jakarta harus kelelep dulu, baru Sawangan banjir gitu aja logikanya. Ya nggak sih? Jadi, tapi sebenarnya kan ya bukan, maksudnya itu kan bercanda gitu. Tapi kalau secara serius sebenarnya Sawangan ini kan sebenarnya kota baru ya. Kota baru itu artinya bahwa kita selalu mikirin sebelum kita masuk ke tempat sesuatu itu kita beresin dulu semua permasalahan yang ada. Salah satunya adalah masalah drainase. Jadi saya selalu rewel segala tentang kualitas bangunan, kualitas drainase, kualitas struktur. Dan sampai sekarang saya sangat puas dengan kerjasama dengan Gardens karena sebenarnya syarat-syarat yang saya offer selalu dipecahkan. Baik. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi memang sudah dipikirkan sebaik mungkin ya, sehingga tentunya kita nggak perlu ragu-ragu lagi. Dan ini akan bebas banjir ya. Terima kasih Pak Yanuar. Dan untuk selanjutnya untuk satu pertanyaan berikutnya. Dan kali ini coba ya kita akan cek terlebih dahulu ke dalam kolom chat box yang sudah masuk dengan Bapak Wira Indra Kusuma. Kami persilakan. Ya, halo Mbak Citra, Pak Yanuar, Mas Yaser. Salam Mas Wira. Ya, pertanyaan saya khusus kepada Pak Yanuar. Jadi, bagaimana sih penerapan environmental design pada rumah hunian yang aksen desain di Gardens ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Wira. Dan untuk itu kami persilahkan Pak Yanuar. Oke. Selamat sore, terima kasih pertanyaannya Mas Wira. Kalau kita mendesain itu selalu kita dari makro konsep. Jadi secara holistik kita pikirin bahwa Gardens ini harus memiliki satu konsep. Kalau kita dari awal eco-conscious living. Jadi
kita bisa menemukan fasilitas apa yang kita perlukan semua hanya di perumahan Gardens saja. Dan sekarang fasilitas itu udah ada semua. Dan kita sedang mengawal beberapa fasilitas yang akan segera dipublish di Garden. Salah satunya adalah area clubhouse. Dan area clubhouse ini kalau menurut saya sangat proper ya. Ada fasilitas gymnya, ada area kolam renang, area jogging track, dan kalau menurut saya sebenarnya itu sudah sangat lebih dari cukup. Dan kalau menurut saya jarang banget ada perumahan yang concern juga ke masalah keagamaan. Jadi kemarin juga kita membuat satu fasilitas musola di beberapa klaster, dan kita desain itu secara proper, dan akhirnya ketika waktu kemarin kita visit ke beberapa musola yang kita buat, tiap daerah atau tiap komplek itu merespon kembali, ada yang ditambahin area kanopinya, ada area jadi area terbuka gitu ya. Dan kalau menurut saya itu adalah satu kolaborasi yang menarik antara masyarakat dengan developer. Terus yang kedua, kalau secara rumah tinggal, kita memastikan bahwa kualitas yang kita buat juga sangat baik gitu. Saya adalah orang yang paling rewel, bisa tanya Pak Michael, bisa tanya Pak Yaser gitu ya, untuk masalah teknis bangunan. Dan ya kita bisa jamin bahwa soal struktur, soal kualitas bangunan, ini jauh di atas harganya gitu. Jadi kemarin juga pas kemarin kan kita dalam waktu pandemi kita bikin beberapa desain untuk compact house, dan dalam waktu 2 minggu kita juga heran, ini kenapa bisa bangunannya bisa cepat habis gitu. Oh ternyata memang value added-nya selain harganya yang yang affordable, ternyata kebanyakan pembeli tertarik dengan bagaimana caranya kita memecahkan permasalahan desain di rumah tinggal tersebut. Gitu Mas Wira. Baik, Mas Wira, mudah-mudahan sudah terjawabkan ya. Jawabannya tadi sudah dijawab langsung oleh Pak Yanuar. Terima kasih Pak Yanuar untuk jawabannya. Kembali kita akan mendapatkan satu pertanyaan berikutnya. Saya boleh ke? Baik, kami persilakan. Selamat sore Kak, Bapak, Ibu. Mau nanya, kemarin kan Indonesia menetapkan DP 0% buat KPR properti. Bagaimana? Halo? Ya. Bagaimana tanggapan developer dan perbankan menanggapi hal ini? Mengingatkan milenial lebih suka rumah yang DP-nya murah, tapi Bank Indonesia memberikan DP 0%. Gimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dengan Mas Yosef ya? Iya, betul. Baik, terima kasih. Nanti akan langsung dijawab. Baik, kami persilahkan. Yang pertama terlebih dahulu, Mas Yaser ini sepertinya ya. Karena mewakili developer, silakan. Ya, sip. Oke. Sebetulnya agak shocking juga ketika kita kemarin mendapatkan berita tersebut ya. Sebetulnya saya belum bisa jawab banyak gitu ya dari segi Gardens atau developer. Saya belum bisa jawab banyak, Mas. Maaf banget ini untuk soal ini, karena kita masih mau tahu perkembangannya seperti apa gitu loh. Saya rasa terlalu buru-buru kalau saya jawab saat ini untuk jawabannya seperti apa dan bagaimana. Kalau misalkan secara millennials mungkin yang bisa saya pertimbangkan adalah karena millennials itu tadi betul sekali lebih suka hunian yang mungkin DP-nya lebih murah gitu ya. Dan saya tadi sudah sebutkan kalau misalkan Garden salah satunya mungkin menawarkan DP yang lebih murah gitu ke teman-teman. Bahkan kalau misalnya tadi saya singgung harganya aja bisa lebih murah dibanding harga smartphone terbaru gitu. Nah, saya rasa itu bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman saat ini ya untuk segera mengambil perumahan sebelum segala sesuatu berubah gitu. Karena sejak ditetapkan atau segala macam tentu masih ada proses-proses yang di belakangnya. Makanya saya belum bisa berani jawab dan seperti apa. Tentu Garis juga harus ada meeting internal juga dan segala macamnya. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, terima kasih Mas Yaser. Mudah-mudahan sudah terjawabkan ya Mas Yosef tadi untuk pertanyaannya. Dan ini menarik sekali, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung oleh dua narasumber kita yang luar biasa, ada Pak Yanuar dan juga Mas Yaser. Tapi sayangnya nih, sepertinya kita terbatas oleh waktu, sepertinya harus ada edisi-edisi berikutnya kayaknya ya, untuk bisa ngobrol lebih dalam lagi. Tapi mungkin terakhir, kita mau minta nih last statement dari Pak Yanuar dan juga Mas Yaser untuk topik kita sore hari ini. Kami persilakan Pak Yanuar terlebih dahulu. Pandemi belum berakhir, jangan lupa protokol kesehatan terus kita jaga.
jaga kesehatan mental dan kesehatan fisik. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Boleh kita berikan virtual applause-nya untuk Pak Yanuar, dan untuk selanjutnya, Mas Yaser, silahkan last statement-nya untuk sore hari ini. Oke, mungkin kalau dari saya buat teman-teman Sobat Garden semua, yang pertama tetap jaga kesehatan tentunya. Yang kedua, ketika memilih rumah, ketika memilih hunian yang nyaman dan pilih hunian yang paling nyaman dengan fasilitas yang kompak seperti tadi yang sudah kita bicarakan panjang lebar di webinar ini, dan tentunya sesuai dengan budget gitu ya, sesuai dengan budget. Kalau misalkan ada developer yang menawarkan budget sesuai dengan kantong kalian, kenapa nggak dipilih gitu ya. Jadi buat teman-teman, terakhir mungkin bagi teman-teman sekali lagi yang mau ikut dan mau datang ke Gardens untuk minggu depan, kami welcome banget, dan ini asik banget, seru banget karena kita akan makan-makan gitu ya, akan minum es podeng nanti gitu ya. Jadi teman-teman silahkan datang di open house kita di minggu depan. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan virtual applause-nya juga nih untuk Mas Yaser sore hari ini. Ini menarik sekali, dan sepertinya ini pertanyaan juga masih banyak ya. Jadi kalau misalnya Sobat Gardens yang masih ingin bertanya dan lebih dekat lagi dengan kehadiran dari Gardens at Candi Sawangan. Nah, kalau tadi sudah diinfo ya bahwa minggu depan di hari Sabtu dan Minggu akan ada open house ya, untuk bisa semakin dekat lagi dengan Gardens at Candi Sawangan. Atau mungkin Sobat Gardens yang sore hari ini bergabung juga nantinya bisa menghubungi line WhatsApp kami di 0812 9360 6612. Ya, atau bisa juga melalui Instagram kami di @gardens.id, dan juga bisa langsung mengunjungi website kami di www.gardens.id, dan juga bisa langsung subscribe, like, dan juga komen channel YouTube kami. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk kedua narasumber kami. Boleh Sobat Gardens kita berikan virtual applause. Terima kasih Mbak Citra, terima kasih Mas Yaser. Terima kasih banyak untuk Bapak Ya, terima Yanuar kasih, Mas selaku Yanuar. founder Accent Responsible Arsitektur, dan juga terima kasih untuk Mas Yaser Nail Habib selaku Markom Gardens at Candi Sawangan. Dan juga tentunya terima kasih banyak untuk seluruh Sobat Gardens yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan jangan lupa nanti tadi yang sudah bertanya, 5 orang yang beruntung, silakan langsung DM data dirinya melalui Instagram dari Gardens at Candi Sawangan. Dan juga sekali lagi untuk seluruh pemenang ya, sekali lagi masing-masing akan dapetin info senilai Rp100.000 untuk 5 orang. Jadi silakan langsung diupdate melalui Instagram Gardens at Candi Sawangan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran seluruh Sobat Garden sore hari ini dan juga seluruh narasumber kami. Dan jangan lupa untuk selalu menantikan rangkaian acara berikutnya, hanya persembahan dari Gardens at Candi Sawangan. Saya Citra Agnesia, selamat sore dan sampai jumpa di acara webinar berikutnya. Maaf, akun IG-nya apa ya?